Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini 2 Safar 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini. Sudah lama memang saya juga dengar sekadar punya pendidikan, tapi baru kali ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kami untuk silaturahim langsung ke Sekadau, dan ini juga adalah salah satu dari nikmat Al-Qur'an ya. Jadi dengan MTQ sebagai salah satu pengurus dan ketua PDQ provinsi, kami ditugaskan untuk mengawal perjalanan MTQ yang sedang berlangsung di Sekadau ini. Alhamdulillah di sela-sela waktu kesibukan di MTQ kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menambah kekuatan hubungan ikatan hati di antara kita untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan manusia-manusia yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hidup kita tidak panjang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa a'maru ummati fima baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, dan tidak banyak yang melampaui usia ini. Jadi umat Nabi Muhammad itu usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Silahkan dikalikan, kalau saya lebih suka pakai hari. Kalau usia kita adalah 60 kali 365 ya, kali 365 itu hanya sekitar 20-an ribu hari saja kita hidup ini. Kita hidup ini hanya sekitar 20-an ribu hari ya. Jadi pendek sekali, hidup ini pendek. Padahal sehari itu lewat begitu saja ya. Tiba-tiba sudah habis satu hari, besoknya habis lagi satu hari. Maka tidak wajar kalau kita itu ketika ditanya gimana kondisinya, biasa-biasa saja, itu tidak wajar sebenarnya. Harusnya ada prestasi yang kita torehkan per hari. Ada sesuatu yang bisa kita wujudkan di hari itu. Apa yang seharusnya bisa kita akan jadikan asar ya, maqaddamu wa asaroh. Ada yang kita wujudkan sejak kita di dunia, itu nanti ada bekasnya saat kita meninggalkan dunia ini, yang dirasakan oleh orang lain ketika kita sudah meninggalkan dunia ini yang tidak panjang ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau kita ingin mencari amal apa yang bisa kita bidik ya, untuk menjadi andalan,
itu harus sudah kita pikirkan dari sekarang. Jangan kita menjadi pepatah Arab mengatakan wujuduhu ka'adami, ya, wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada, ya, keberadaannya seperti tidak ada. Atau pepatah kita mengatakan datang tak menggenapkan, pergi tak mengganjilkan. Datang tak menggenapkan, pergi tak mengganjilkan. Apa artinya? Apa artinya? Nggak ngaruh, ya, nggak ada ngaruh sama sekali. Datang dia bilangan tak jadi genap, pergi dia bilangan tak jadi ganjil. Harusnya kan menambahkan, ya, menambah sesuatu atau mengurangi sesuatu. Ketika dia pergi ada yang berkurang. Nah, itu perumpamaan bahwa jangan sampai kita dalam menjalani kehidupan tidak ada yang bisa kita wujudkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kita bahwa semua amalan kita itu akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jika ibnu Adam itu meninggal, semua amalnya terputus. Illa min salas, kecuali 3 perkara saja yang bisa bersambung sampai dia meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau yang paling kedua adalah waladin ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi ada 3 yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan kepada kita. Ilmu amal yang tidak terputus meskipun kita meninggal dunia. Yang pertama tadi adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, shadaqatin jariyah ini kita perlu kelola, umpamanya kayak membangun sekolah kayak begini. Saya selalu kalau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, jangan kita berada kayak begini. Bahasanya itu begini, jangan minta donasi. Bahasanya itu adalah kita bermitra dengan mereka, sama-sama ingin mencari pahala. Ya, kita buka peluang untuk mereka mendapatkan sedekah jariyah. Mungkin mereka bingung di mana mereka akan mendonasikan hartanya. Kita punya peluang untuk itu. Jadi bukan minta sumbangan, bukan. Jangan minta sumbangan. Tapi mengajak mereka untuk bersama, ya, mengajak mereka untuk bersama mencari amal dan memanjangkan amal. Nah itu sehingga kita ketika mengajak itu menjadi memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, karena memang kita bukan minta, ya, kita ingin mengajak. Nah itu jurusan saya lah itu, ya, di komunikasi Islam. Jadi bahasa itu sedikit salah, itu pengaruhnya besar, ya, pengaruhnya besar. Oleh sebab itu kita perlu untuk memilih kata-kata yang akhirnya berpengaruh besar buat apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Bapak sekalian, kami di Labbaik punya cita-cita besar yang akan dibebaskan tanah sekitar 54 hektar, ya,
54 hektar. 36 hektarnya untuk pendidikan dan selainnya untuk kawasan. Nah, bahasa kami mengajak bukan orang kaya, enggak. Kita bukan mampu betul-betul, tapi mengajak mereka untuk bersama-sama menyukseskan dan memanjangkan amal. Ini sekarang sedang berjalan, ya. Dan gagasan kita, ide besar kita adalah bagaimana supaya Al-Quran ini bisa memberkahi Kalimantan Barat. Ya, pendidikan Al-Quran akan memberkahi Kalimantan Barat bersama membangun Kalimantan Barat dengan barokah Al-Quran. Itu cita-cita besar. Ya, ada gagasan besar yang hendak kita canangkan, wujudkan. Nah, itu peluang besar untuk masyarakat bersama-sama untuk sedekahtin jariyah. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan kita selalu berharap apa yang kita perjuangkan itu harus kita yang menikmati dan melihatnya. Jangan. Yang penting adalah komitmen kita sampai akhir hayat, tidak bertukar komitmen kita untuk berjuang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Muhammad, i'malu, beramal. Pokoknya berkarya aja, beramal. Allah yang akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang akan mukmin yang akan melihat apa hasil dari amal kalian itu. Jadi kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala proses. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah proses. Kemudian hasil kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang mungkin kita dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Minal mu'minin, di antara orang mukmin. Ini yang penting untuk kita renungkan. Di antara orang mukmin. Min di sini artinya min tab'idiyah. Dalam bahasa Arab ada min huruf jar, tapi artinya adalah tab'id. Tab'id itu sebagian, di antara. Nah, kita maunya masuk kelompok ini, ya. Kita berusaha untuk masuk kelompok ini. Di antara minal mukminin, di antara orang mukmin ada rijal. Rijal itu kalau bahasa Arab biasa ya rajulun, ya laki-laki. Tapi tidak pernah dikatakan rajulun kalau tidak memiliki rujulah. Rujulah itu adalah kelaki-lakian. Artinya cita-cita, pemberani, memiliki semangat, daya juang tinggi, itu baru disebut dengan rijal. Ya. Dan ini masuk juga laki-laki dan perempuan. Ada orang mukmin yang semangat hidupnya itu enggak pernah berhenti untuk memikirkan rijal. Sodaku ma'ahadullaha alaih. Mereka sidik dengan janji yang telah mereka buat kepada Allah. Jadi mereka berjanji kepada Allah untuk mewakafkan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rijal seperti itu, ada kelompok seperti itu hidup. Nah, kalau begitu berarti ada sebagian yang lain ya hidup mengalir apa adanya. Ketika ditanya apa tujuannya nggak jelas. Ya. Ada yang kayak begitu. Nah, tapi Allah mensinyalir di sini di ayat surah Al-Ahzab ini ada kelompok yang memang sodaku, dia sidik. Sidik itu artinya antara hatinya, apa yang dia ucapkan dengan perbuatannya itu padu, nggak pernah berpisah, nggak pernah terjadi perbedaan antara niat di hati, apa yang diucapkan dengan lisan, dijanjikan, dan apa yang diwujudkan dalam bentuk kalimat. Mereka nggak pernah
membohongi hatinya untuk berjuang, mulutnya selalu menguatkan komitmennya, dan anggota tubuhnya mewujudkan dan membuktikan apa yang dia janjikan. Faminhum man qada nahbah. Sebagian mereka ada yang meninggal duluan. Dalam perjuangan itu, dalam janji mereka untuk mewujudkan itu, ada yang meninggal sebelum mendapatkan hasil. Kapan ya? Nah, gitu ya. Ternyata dalam perjalanan mereka ada yang gugur sebagai syuhada, ada yang meninggal sebelum melihat hasil. Wa minhum may yantazir. Dan sebagian mereka menunggu-nunggu syahid. Sebagian mereka menunggu-nunggu mati dalam keadaan mulia dalam perjuangan. Nah, ketika niat kita selalu dalam rangka untuk memperjuangkan kebenaran itu, ya, kita insya Allah kapanpun dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan mayyan tazir, orang yang menunggu-nunggu kematian dalam keadaan mulia, ish kariman, al mutsyahidan tersebut. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Nah, ini adalah kekuatan umat yang harus kita galang. Dan saya di Labaik sekarang menggalang wakaf itu kan 1 meternya cuma 25.000 tanah itu, tapi yang dibebaskan ya 360.000 meter, ya 36 hektar untuk pendidikannya aja. Nah, yang kita galang siapa? Guru-guru yang penghasilannya masih belum standar, mereka semangat untuk kita semangatnya apa? Ibda binafsik. Bahkan sekarang siswa pun ikut, ya, siswa juga ikut. Jadi uang jajannya yang 1.000 sehari, ada yang 100 rupiah sehari, mereka menabung untuk itu. Nah, ini adalah, ya, memberikan pendidikan kepada semuanya, ya, pada semuanya, bahwa sedekah jariyah itu tidak harus nunggu orang kaya, nggak harus nunggu orang kaya. Semampu kita, seberapa ada kita, itulah yang hendak kita hadirkan. Jadi ada orang yang ketika di dalam surah dalam Al-Quran, ya, ketika ada orang miskin yang ingin bersedekah, hanya bisa bawanya kurma sedikit, ya kurma begitu dilecehkan begitu, ada yang menghina, masa itu aja disedekahkan. Tapi Allah puji mereka, ya, karena semangat mereka itu. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu untuk menjadi orang kaya sedekah, dan harus mulai dari kita, seberapa yang kita miliki. Yang pertama, sedekah jariyah ini akan mengalir terus, jangan sampai bagian sedekah jariyah ini tidak kita miliki, meskipun ya sekecil apapun. Saya merinding dengar ceramah, ya, ketika Rasulullah ingin bangun Masjid Nabawi. Rasulullah ketika sampai ke Madinah, orang tuh berebut untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat singgah Rasulullah sebelum Rasulullah punya rumah. Ya, mereka berebut. Tapi kata Rasulullah, "Da'u fa innaha ma'mur." Biarkan si onta ini yang memilih tempat. Biar onta yang memilih tempat, karena onta ini bukan onta sembarangan, dia makmur. Makmur itu artinya dia diperintah oleh Allah di mana dia akan berhenti. Ketika dia berhenti di depan rumah seseorang, maka disitulah Rasulullah nanti akan singgah. Dan itu wahyu dari Allah tentunya kepada Nabi Muhammad, karena kalau Nabi Muhammad yang memilih, pada saat itu sensitif sekali. Aus dengan Khazraj sebagai penduduk tempatan, orang asli di sana, baru selesai perang.
Ketika Rasulullah datang itu baru selesai perang. Panjang ratusan tahun berjuang, berperang mereka. Ini pastikan salah satu di antara Aus atau Khazraj ini yang akan ditempati ini. Nah, ketika Rasulullah memilih, oh ternyata Rasulullah Rasulullah pro begitu. Nah, ketika yang memilih adalah onta, silakan protes onta. Nah, itu ini luar biasa. Jadi tentunya apa yang dilakukan Rasulullah itu bukan karena, tapi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga beliau sementara singgah dan bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di depan rumah itu ada tanah kosong. Rasulullah nanya, ini punya siapa? Dijawab oleh sama orang itu, katanya tanah anak yatim namanya Sahal dan Suhail namanya. Dua anak namanya Sahal dan Suhail. Lalu Rasulullah ketemu sama anak itu, Rasulullah mau beli tanah itu, mau bangun Masjid Nabawi. Ya, bangun Masjid Nabawi. Ternyata si anak nggak mau jual. Ya, si anak nggak mau jual. Maunya dikasihkan begitu, tapi Rasulullah nggak mau. Ya, harus dibayar. Nah, ketika terjadi transaksi, ya, mau jual beli, Rasulullah mau bayar, ternyata nggak sempat duit Rasulullah keluar. Abu Bakar langsung bayar. Yang bayar tanah untuk membangun Masjid Nabawi hari ini itu adalah wakafnya Abu Bakar. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Rasul, kalau timbangan ini dibuat dua sisi, ya, untuk melihat mana yang lebih berat. Di satu sisi itu adalah amalnya Abu Bakar, sisi yang lain semuanya adalah amal seluruh umat manusia, umat Islam. Maka timbangan amal Abu Bakar lebih berat dibandingkan amal seluruh umat manusia. Gimana ngitungnya? Karena seluruh amal kita, Abu Bakar punya poinnya. Abu Bakar punya dapat poinnya, dapat saham dari pekerjaan, dari amal kita. Apapun dilakukan oleh umat hari ini, Abu Bakar dapat pahalanya. Bayangkan. Ya. Jadi belum yang sholat di Masjid Nabawi. Beliaulah yang disebutkan oleh Allah saniyasnaini idhuma fil ghar, yang diabadikan, yang berduaan di dalam gua Sur itu ketika hijrah itu, ya, Abu Bakar yang disebutkan, Abu Bakar. Jadi Bapak sekalian, ini sedekah jariyah, ya, amal yang tidak boleh banyaknya kita bikin sesuatu. Kita harus punya sesuatu di sedekah jariyah ini. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, diantaranya yang jadi guru ini harus betul-betul orientasinya untuk dapat amal jariyah ini, yaitu ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan terus sekalian, saya sangat mengharap, mudah-mudahan kita semua berlomba untuk ngasih anak ilmu yang terbaik.
bukan ilmu apa adanya. Semaksimal mungkin yang kita miliki dari pengetahuan kita, kita tambah, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas kita. Antum-antum sekalian, Bapak Ibu sekalian, ngajarkan Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihahnya bagus, sesuai dengan makharijnya, sifat hurufnya. Saya kira Bapak Ibu harus rebutan mengajarkan Al-Fatihah itu. Kenapa? Minimal 17 kali sehari mereka baca. Merinding saya. Ya. Bacaan yang terbaik. 17 kali sehari mereka baca minimal. Kita yang ngajarkannya. Nah itu luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Nah kesempatan itu ada pada guru, ada pada kita orang tua mengajarkan ke anaknya, ada juga pada kita yang berada di lingkungan ke masyarakat mau belajar dengan kita yang kita mau. Nah ini kita harus upayakan, ya, kita wujudkan ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan bidang yang lain. Tingkatkan kualitas kita di bidang studi kita masing-masing, lalu berikan manfaat buat kehidupan anak-anak di masa yang akan datang buat mereka. Nah ini tidak hanya Al-Quran, tapi semua ilmu, ya, semua ilmu kita harus upayakan mereka, ya, kita berikan ilmu yang bermanfaat. Nah, terutama untuk Al-Quran, usahakan ya paling tidak bacaan-bacaan tertentu kita standar bacaannya, ya, kita upayakan kita tingkatkan kualitas. Karena kalau kecil ini salah, yang Cikgo mana sih, Pak Cikgonya. Ini guru tuh luar biasa pengaruh ke anak. Saya pernah negur anak bahasa Arab, dia agak kurang pas, bahasa Arabnya kurang pas. Saya betulkan, katanya, kata Pak gurunya, ustadznya begini, gitu ya. Padahal saya dosen S2 bahasa Arab. Iya, dosen S2 dulu, kemudian pernah belajar lah bahasa Arab, gitu ya. Rasanya kemarin waktu betulkan itu betul lah rasanya. Tapi oleh anak bilang, gurunya bilang begini, katanya gurunya dipegang. Ya. Jadi guru tuh pengaruhnya kuat. Kadang-kadang kalah orang tuanya. Ya. Karena itu jangan kita menurunkan sesuatu yang tidak pas ke anak-anak. Usahakan dulu sebelum disampaikan. Memori mereka ternyata sangat kuat. Ya, memori mereka pesan dari orang dari guru ke anak itu sangat kuat. Begitu juga dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ke anak-anak kita. Kalau kita diberikan rahmat oleh Allah, baca Qurannya agak standar, bagus gitu ya. Anak-anak kita kalau bisa kita rebutan lah bapak dengan emaknya supaya dapat amal jariahnya untuk anak. Saya di rumah awalnya kalau yang dasar-dasar makhrajnya, awal-awal mengenalkan huruf sampai di awal ngaji itu ke uminya, ke istri. Nanti kalau sudah hafalan ke saya, ya, bagi tugas, ya, bagi tugas. Alhamdulillah dari 5 anak yang dikaruniakan Allah,
14 ya, tinggal satu sudah 20 juz ya. Dia bilang ya, insya Allah selesai juga. Jadi karena ini namanya ilmin yuntafa'u, ilmu yang bisa untuk di rumah kita, bisa ke yang lain. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Kita kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kita usahakan betul ya anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Ibu sekalian, ini obsesi kita di dalam kehidupan baik pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Dan kita harus berusaha untuk selalu menjadi khairukum anfa'ukum linnas. Terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya, ini yang harus kita selalu cari. Apalagi yang bisa saya berikan. Apalagi yang bisa saya berikan. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan. Kemudian yang kedua, kehidupan semakin ke depan, tuntutan profesionalitas semakin tinggi. Ya, tuntutan untuk menjadi profesional semakin tinggi. Dan sebenarnya kita juga berpeluang untuk melejitkan potensi untuk menjadi profesional itu. Siapapun di antara kita bisa. Oleh karena itu, kita harus berusaha mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Nanti diterima atau tidak, sekarang ini sudah bukan eranya orang Jakarta harus jadi nomor satu. Ya. Di era digital seperti ini, dimanapun dia kalau berkualitas akan bisa tampil menjadi orang yang bisa dijadikan rujukan di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, umpamanya di Kalimantan Barat ternyata mungkin benar kenal bersama Bang Sabar ya, Sabarudin ya. Ya, nah, YouTube-nya itu sudah punya, ya, dia hanya memberikan kontribusi apa? Ice breaking. Ya, dia hanya fokus di ice breaking. Tapi sekarang subscribernya sudah 57 atau 60 ribu sudah. Sekarang sudah mau mencapai ke 100 ribu. Itu guru, ya, dia ada guru di sana ya, di Landak sana. Ya. Iya, di Landak Sanawiyah atau Sanawiyah kayaknya. Ya, MTS kan, MTS. Jadi sekarang nggak perlu harus tinggal di kota. Ya, dan tidak harus selalu yang besar-besar untuk pengembangan kapasitas diri. Yang sederhana seperti itu bisa dikembangkan. Nah, jadi kita harus fokus dan ingin menjadi salah satu di antara orang yang bermanfaat di bidang tugas kita masing-masing. Tingkatkan kualitas di situ. Ya, tingkatkan kemampuan kita, kapasitas kita di bidang kita masing-masing. Nah, saya sering mengingatkan kawan-kawan, anak itu adalah laboratorium paling mahal. Masing-masing anak punya kelebihan dan ciri khas sendiri-sendiri. Itu kalau kita baca, kita mau dalami anak itu kan anak lugu-lugu itu, ya, anak yang betul-betul tidak ada kepentingan apa-apa. Terus kita gali mereka itu luar biasa. Ya, kalau kita mau mendalami hati mereka, kemudian keinginan mereka seperti apa, Bapak Ibu bisa buat tulisan yang sangat menarik dari anak-anak itu. Menarik sekali tulisan untuk anak-anak itu.
tulisan itu kalau kita latih sangat sangat bagus. Asal itu bukan sekedar nanti ketika profesionalitas itu ada, jangan terlalu orientasi ke uang dulu, ya, dapat sekian jangan dulu, tapi itu akan mengalir dengan sendirinya kalau sudah kita memilikinya. Tapi orientasinya harus ke mendapatkan pahala dan berikan manfaat sebesar-besarnya buat umat manusia. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan dengan kita semakin baik, masing-masing guru memiliki kapasitas yang sangat baik, kita juga memiliki kapasitas yang baik-baik. Mudah-mudahan akan menjadi kepercayaan bagi masyarakat dan akhirnya mereka ingin mengembangkan anak-anak mereka di lembaga kita, percaya dengan kita, mereka menitipkan anak-anak kita untuk belajar. Terakhir, tentang Harkat Khatulistiwa yang kami diamanahkan untuk memimpinnya. Harkat Khatulistiwa ini adalah perhimpunan masyarakat, ya, yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan sinergi terhadap sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Barat bagi orang-orang yang ingin mengembangkan kapasitas diri sumber daya manusianya, yang menggabungkan antara profesionalitas di bidangnya dengan keinginan menegakkan syiar Islam. Jadi itu dan kami mengajak untuk bersinergi, terutama kawan-kawan yang sudah banyak lembaga, ya, seperti sekolah dasar Islam terpadu di seluruh Kalimantan Barat, kemudian juga lembaga-lembaga yang peduli dengan SDM, ya, dengan anak pelajar, mahasiswa atau yang berkantoran yang ingin mewujudkan cita-cita sebagai seorang profesional, ditambah dengan cita-cita ingin menjadikan kerja mereka itu ibadah, ya. Kita gabung di dalam lembaga seperti dengan Harkat Khatulistiwa. Kita ingin mengangkat dan menyumbangkan SDM yang berkualitas buat Kalimantan Barat, sehingga moto kami di Harkat adalah bersinergi untuk membangun SDM Kalimantan Barat. Moto kami adalah bersinergi untuk membangun SDM di Kalimantan Barat. Kita tidak ingin kapasitas orang yang bagus-bagus berserakan kekuatan mereka, cita-cita mereka itu hanya sendiri-sendiri mewujudkannya. Kita ingin membangun kebersamaan, ya, dan bersinergi untuk kita sumbangkan buat Kalimantan Barat, bahkan untuk Indonesia nantinya, ya, kalau sumber daya ini cukup. Jadi bukan lembaganya yang kita ikat, tidak, tapi kita ingin bersinergi dengan SDM yang ada, ya, supaya bisa nanti ada pelatihan. Mungkin nanti insya Allah juga kita sedang mewujudkan rencana beasiswa, ya, untuk anak-anak yang berkualitas, mahasiswa yang berkualitas. Setelah mereka jadi mau diarahkan kemana, mau diberikan kemana, disumbangkan kemana di Kalimantan Barat ini, itu yang hendak kita wujudkan di masyarakat, di Harkat Khatulistiwa. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga dalam rangka untuk bersilaturahim, menjalin dan mengenalkan Harkat Khatulistiwa dan menjalin silaturahim, sehingga teman-teman yang sini juga adalah bagian yang mau bergabung bersama untuk bergabung di Harkat Khatulistiwa, meninggikan kualitas SDM di Kalimantan Barat. Sekiranya cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.